Cantik untuk Gavin, episode 26. Libur tahun baru pun terasa sebentar sekali. Saat sudah mau selesai, Kepala Departemen Ginekologi bertanya pada Violet tentang Bianca. Violet ingat kalau Bianca tidak mengangkat teleponnya saat Violet mau mengucapkan selamat tahun baru. Beberapa hari kemudian, karena Violet khawatir, ia pun pergi ke apartemen Bianca untuk memeriksa keadaannya. Tok tok tok, Bianca, Bianca, kamu ada di rumah? Tok tok tok, buka pintunya Bianca, aku tahu kamu di dalam. Ada apa? Cerita sama aku, biarkan aku masuk. Tidak lama kemudian, Bianca membuka pintu. Masuklah. Maaf ya, di dalam agak berantakan. Tidak apa-apa, nih aku bawakan minuman. Iya, minumlah. Bianca langsung meminum minumannya. Violet, kenapa sih aku punya keluarga seperti ini? Memang mereka membiayai sekolahku, tapi kan aku sudah berusaha semampuku untuk menopang keuangan keluarga. Kenapa mereka tidak mau saat mereka melihat baju yang kamu belikan waktu itu? Mereka pikir itu hadiah dari om-om katanya. Katanya aku ini kaya, tapi tidak mau memberi mereka uang. Kenapa mereka tidak mengerti aku? Kenapa juga mereka tidak percaya padaku? Tidak ada yang peduli waktu aku pingsan karena aku kecapean. Mereka terus aja meminta uang padaku. Mereka minta uang buat beli rumah, menabung untuk nanti mereka pensiun, untuk pernikahan adikku. Tapi hidupku bagaimana? Bagaimana aku bisa hidup sekarang? Aku gak bisa pacaran. Aku takut akan menjadi seperti mantan pacarku. Dia meninggalkanku karena keadaan hidupku yang seperti ini. Bianca meneteskan air mata. Aku sih belum pernah mengalami hal semacam ini. Aku tidak tahu gimana cara menghiburnya tanpa terkesan sok pintar, gumam Violet. Kamu sudah bicarakan dengan keluargamu belum? Kalau kamu tidak bilang, mereka mana paham? Kan bisa saja mereka kira kamu hidup dengan baik di kota. Dan karena itu mereka pikir kamu bisa membantu keuangan mereka. Mana mungkin mereka berpikir begitu? Mereka hanya mau aku mengembalikan uang yang mereka habiskan untukku berkali-kali lipat. Aku harap aku bertemu om-om kaya beneran, lalu aku akan pergi. Akan aku berikan keluargaku uang yang melimpah dan memutuskan hubungan dengan mereka. Kamu bilang begitu karena kamu sedang marah. Kalau dipikir dengan kepala dingin, kamu gak akan bilang begitu. Dulu aku malu yang mau bilang, tapi aku sangat kagum padamu Violet. Aku juga sangat iri padamu. Keluargamu baik, pendidikanmu bagus, kerjaanmu kompeten, dan kamu menikah dengan pria yang lebih baik dari mantanmu. Orang yang sangat kaya dan baik padamu. Aku sangat mengagumimu. Saat kamu dalam masa terpuruk, seakan semua berjalan dengan lancar bagimu. Aku gak yakin harus mau bilang apa sama hubunganku dengan Amran. Tidak semulus itu. Di luar, aku memang orang yang dikagumi orang lain. Aku menikah dengan Amran, orang paling kaya, karismatik, dan berpengaruh di kota ini. Tapi justru karena dia adalah orang yang berstandar seperti itu, aku tidak bisa berdampingan dengannya. Apa yang bisa aku bandingkan dengannya? Karisma? Kompetensi dalam bekerja? Udah, ayo minum aja. Semua orang juga merasakan hal-hal yang buruk. Setelah minum, kita harus tetap menjalankan kewajiban kita. Mereka akhirnya meminum beberapa kaleng dan juga sedikit mabuk. Ponsel Violet berdering dan Violet mengangkatnya. Halo? Oh, kamu minum? Orang kaya? Iya, aku minum dikit, tapi gak mabuk kok. Jangan khawatir. Kamu di mana? Di rumahnya Bianca. Tunggu di sana, jangan kemana-mana. Dan langsung mematikan ponselnya. Bianca tertidur di sofa dan Violet membantu Bianca untuk pergi ke kamarnya dan menyelimutinya. Tok tok tok, buka pintunya Violet. Violet berjalan sempoyongan dan membuka pintunya.
Kamu kok tahu aku ada di sini? Bisa jalan sendiri nggak? Bisa. Violet berjalan sempoyongan dan memegangi beberapa barang yang bisa digunakan untuk tetap berdiri dan tidak jatuh. Ayo kita pulang. Bentar ya, aku ambil tas dulu. Duduklah, biar aku yang mengambilkannya. Amran berjalan ke ruang tengah dan mengalungkan tas itu di lehernya. Dan setelah itu ia langsung menggendong Violet. Orang kaya. Orang kaya. Ih, orang kaya. Iya, kenapa? Udah diam, kamu mabuk, ujar Amran kesal. Amran mendudukkan Violet ke dalam mobil, akan tetapi Violet tetap merangkul leher Amran dan tidak membiarkannya pergi. Amran tersenyum dan mencubit pipi Violet. Orang kaya? Iya, kayaknya sekarang aku suka deh sama kamu. Kamu suka aku enggak? Amran bingung, Violet mengatakan itu karena mabuk atau benar dari hatinya. Aku ini kan cantik dan lumayan kompeten, tapi aku bukan orang yang cocok untuk pria kaya sepertimu. Amran langsung meletakkan jari telunjuknya ke bibir Violet. Duduk di sini ya. Violet tetap memeluk erat Amran dan mereka pun mendekat satu sama lain. Amran hendak mencium Violet, akan tetapi Violet hendak ingin muntah karena mabuk. Rasanya pengen banget deh lempar dia dari dalam mobil. Violet merasa canggung. Pasang pengamannya. Amran membantu Violet memasang sabuk pengaman. Jangan diketawain gitu dong. Mikir dalam hati aja, jangan diucapkan keras-keras. Aku kan masih punya harga diri. Emang masih ada sisanya. Aku beneran harus nemenin Bianca. Mood dia sedang jelek, sebagai temennya aku harus menemaninya minum. Kalau memang moodnya jelek kan bisa temani dia curhat aja, gak perlu minum kan. Kamu gak boleh komentarin segala hal seenaknya. Kalau kebanyakan komentar nanti dikira sok tahu. Dia hanya akan mengulang dan merasakan lagi seluruh penderitaannya kalau cerita padaku. Kan gak baik. Kamu pernah merasa begitu ya? Iya, aku gak begitu peduli pada yang lainnya. Tapi aku ingat saat aku putus dengan Alvin waktu awal S2. Aku merasa seluruh duniaku hancur. Kalau aku cerita soal mantan, kamu gak masalah kan? Iya, lanjutkan aja. Baiklah, dulu aku adalah dambaan setiap pria. Aku pintar, cantik, dan jadi gadis paling populer di kampus. Tapi aku malah jatuh cinta pada si bajingan itu. Bukan hanya kesempatan kuliah ke luar negeri yang aku berikan, tapi tabunganku yang berisi 200 juta juga aku berikan kepadanya. Lalu saat dia berangkat ke luar negeri, dia mutusin aku. Kamu gak tahu betapa menyakitkan saat itu. Orang tuaku tidak menyalahkan aku, tapi orang-orang di sekitarku selalu saja menggunjingku. Setelah itu aku pun menyusulnya ke luar negeri. Tapi dia bahkan tidak berani menemuiku dan dia menyuruh Monik untuk berbicara padaku. Jadi kamu gak mau pacaran karena itu waktu aku lamar. Kamu terus saja menolak. Apa itu karena Alvin? Mungkin aku jadi tidak percaya pada orang lain dan mulai meragukan kemampuanku untuk menilai orang. Terus aku ini kan orangnya biasa, tapi orang paling kaya dan terkenal di kota ini malah melamarku. Pastinya aku jadi ingin kabur kan? Tapi kamu gak kabur tuh, hehehe. Tidurlah, perjalanan masih lama. Nanti akan aku bangunkan kalau sudah sampai di rumah, ujar Amran mengelus rambut Violet. Violet bersandar dan Amran melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Selama perjalanan, Amran tidak henti-hentinya memegang tangan Violet dan membuat Violet merasa aman berada di dekatnya. Keesokan harinya, Violet baru saja bangun dari tidurnya. Jangan bergerak, aku mau minum. Duduklah,
Aku ambilkan air dan bubur untukmu. Amran memegangi Violet dan membantunya untuk duduk. Gavin mana? Dia sedang belajar. Oh, kalau orang tuaku, harusnya mereka pulang hari ini kan? Ibumu tadi menelpon, katanya akan terlambat pulang. Gawat dong, aku pasti bakalan diomelin. Meski kamu sedang sakit, kamu gak akan paham. Ibuku yang berhati lembut tapi berlidah tajam. Iya, nih makan buburnya. Amran menyuapi Violet dan Violet menerimanya dengan senang hati. Wanita ini terus saja mempengaruhi diriku dan Gavin lagi dan lagi. Violet kaget mendengar suara ibunya. Aku di atas, Ma. Bisa tidak jaga dirimu lebih baik lagi, Nak? Sesekali kan tidak masalah, Ma. Udah beberapa hari tidak lihat Mama. Mama jadi semakin cantik deh. Jangan menjilat ya. Sepertinya demam kamu sudah turun. Kamu makan apa? Ibu buatkan. Makasih, Ma. Aku mau masakan Mama yang paling enak aja. Cepatlah sembuh. Jangan sampai menulari cucu Mama. Mama Violet menuju ke dapur. Amran tersenyum saat Violet dimarahin oleh ibunya. Violet hendak bangun dan turun dari tempat tidur. Mau kemana? Aku mau mandi, badan aku bau. Duduk. Tapi badan aku bau. Duduk. Ih, orang kaya. Aku cuma mau mandi. Kamu udah lupa ya kalau kamu lagi demam. Jadi tidak boleh mandi. Tapi aku bau alkohol. Tadi malam aku sudah mengelap badanmu kok. Apa? Kamu mengelap badanku? Rasanya aku mau mati aja. Violet bersembunyi di balik selimut. IQ aku bisa turun kalau terus di sini dengan dia. Aku pergi dulu. Kalau mau turun ganti baju aja. Cuci muka dan jangan mandi. Violet mengintip dari ujung selimut. Iya. Amran pun pergi ke dapur menemani mertuanya. Bersambung.